Saya minta kepada saudara Yasin dengan Manuel agar segera menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jangan sampai suku Madura dan Jawa ini terjadi masalah gara-gara kalian. Jadi tolong pisah antara personal dengan suku. Kami tidak akan berinteraksi ketika yang diserang itu hanya magas organisasi manapun. Monggo silakan jika ada kesalahan di proses secara hukum, jangan bawa-bawa aku. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan untuk closing statement, saya minta dengan sangat kepada seluruh ormas yang mengatasnamakan Madura, di pundak kalian ada tanggung jawab yang sangat besar, yaitu menjaga nama baik Madura. Apalagi yang mengatakan Madura asli. Jika kalian merasa Madura asli, tentu kalian punya tanggung jawab besar. Masyarakat Madura tidak identik dengan arogan, tapi masyarakat Madura tidak akan tinggal diam ketika harga dirinya dijajah. Jadi ketika ada ormas yang mengatakan Madura, mengatakan makan suku Madura, dia tidak sesuai dengan etika yang berada di Pulau Madura. Berarti itu bukan Madura asli. Terima kasih. Ketua Pembina Madas harus melihat ini. Netizen menemukan banner acara Madas Indonesia bertanggal 31 Agustus 2025 dengan wajah Yasin terpampang. Jelas, bukti ini menunjukkan Yasin sudah tergabung sebelum kasus Nenek Elina. Kini publik menagih janji. Sesuai ucapan Ketua Pembina Madas, 10 rumah dan sekarung emas. Padahal bukti sudah sangat jelas. Ini momen Yasin memaksa Nenek Elina keluar dari rumahnya. Ini saat rumah udah disegel. Yasin terlihat memegangi Nenek Elina dengan baju merah. Ini ketika rumah sudah diratakan, tampak beberapa orang berbaju merah yang sama. Bahkan Yasin terlihat mengikuti acara Madas. Tapi mengapa koordinator Madas justru menyangkal? Jika bukan anggota, kenapa tidak ditangkap? Mengapa yang muncul justru klarifikasi pembelaan tanpa ada yang berani mengaku? Saya berpesan semua kepada anggota Madas seluruh Indonesia, marilah kita melakukan kebaikan. Jangan sampai menyakiti orang lain, apalagi mau rampas haknya orang lain. Di hari terakhir tahun 2025, Polda Jatim menangkap 3 orang lagi dalam kasus pengusiran Nenek Elina di Surabaya. Setelah tersangka ketiga berinisial SY 59 tahun ditangkap di Warkop pada siang hari, hadir lagi tersangka keempat dan kelima yang ditangkap pada sore hari. Tersangka keempat merupakan pria muda berkaus oblong, dan satu lagi seorang pria paruh-baya. Penangkapan sempat diwarnai emosional keluarga tersangka. Menurut Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abbas, para tersangka memiliki peran aktif dalam aksi pengosongan paksa tersebut. Mereka pun dikenai pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan pengerusakan. Sama dengan 2 rekan tersangka lainnya, para tersangka baru turut diancam hukuman 5 tahun penjara. Polda Jatim tetap mensinyalir akan ada tersangka baru berdasarkan bukti rekaman video viral. Nenek Elina pun menunjukkan ekspresi lega atas penangkapan ini. Dia berterima kasih pada semua pihak yang mendukung dan memberi pertolongan padanya. Nenek Elina masih mengharapkan keadilan, mengingat harta benda seperti sertifikat hingga laptop masih belum dikembalikan. Ia berharap rumahnya dapat dibangun kembali karena merasa memiliki hak sah atas tanah tersebut. Bahwa RT telah menerima uang, menerima suap dari seorang Samuel. Itu mindset yang tertanam di tengah-tengah masyarakat. Karena apa? Karena ucapan Bapak. Yang kami lihat di video kemarin, Pak Armuji seakan-akan tidak ada komunikasi sebelumnya dengan RT, sehingga datang hanya mendengar sepihak, kemudian menanyakan kepada RT dan seolah-olah menyalahkan Pak RT. Dengan bahasa, Samuel pernah ke rumahmu. Samuel tidak pernah ketemu dimanapun, saya hanya ketemu di tempat ini. Itu jawabannya dari seorang RT. Karena memang menurut klarifikasi yang dilakukan oleh Samuel, bahwa Samuel hanya datang 1 kali ke tempatnya Pak RT untuk meminta tanda tangan pengosongan tempat itu. Hanya itu saja. Bahkan Pak RT menyarankan untuk selesaikan internalnya dulu. Namun seolah-olah Pak Armuji tidak mau itu, bahkan terkesan dalam bahasanya yang disampaikan di tengah-tengah masyarakat, Pak Armuji menjustifikasi Pak RT berkolaborasi dengan Samuel. Itu sangat menyakitkan, Pak. Saya sampaikan di tempat ini.
Pak RT itu dipilih oleh warganya dan dilindungi oleh warganya, dan itu merupakan anak buah Bapak terendah. Kalau semua RT Bapak perlakukan seperti itu, Pak, sampean itu pejabat negara. Sampean itu ketua DPC PDI Perjuangan Kota. Bapak harus bina. Bapak harus lebih dalam menggali suatu persoalan. Kalau Bapak di tengah-tengah media, di tengah-tengah masyarakatnya menjustifikasi, mengata-ngatai Pak RT dengan cara seperti itu, Pak, Bapak di mana seorang pemimpin? Harusnya pemimpin itu membina, sebelum membina bertanya. Tapi Bapak seolah-olah mempermalukan RT di depan media dan depan masyarakatnya. Saat ini Pak, terbangun di mindset masyarakat Madura, khususnya Jawa Timur, khususnya Surabaya, bahwa RT telah menerima uang, menerima suap dari seorang Samuel. Itu mindset yang tertanam di tengah-tengah masyarakat. Karena apa? Karena ucapan Bapak. Jangan berkawan dengan penjual tai, Pak, biar tidak bau tai. Berkawanlah dengan penjual minyak harum supaya Bapak jadi harum. Bapak seakan-akan mengkoordinir kejadian ini semua. Saya sampaikan seakan-akan. Kenapa? Yang membuat framing berita yang belum tentu kebenarannya ada di tengah-tengah Bapak. Bahkan Bapak sengaja sepertinya mengundang dia. Bahkan sengaja Bapak hanya mendengar telinga dari dia. Bapak harus pertanggungjawabkan hal ini semua. Bapak sebagai wakil wali kota Surabaya harus bertanggung jawab. Dalam tuduhan terhadap Madas, saya selama ini mengamati, mencari kebenaran. 3 faktor yang Bapak tidak lakukan dan media-media yang ada di keliling Bapak yang tidak lakukan. Pertama, dalam tulisan mengatakan bahwa pelaku penyeretan nenek merupakan organisasi Ormas Madas. Yang merubuhkan bangunan adalah organisasi Ormas Madas. Saya sampaikan, saya pertanyakan 3 hal. Kalau Bapak bisa menjawab dengan benar, saya akan bangunkan rumah 10 untuk nenek itu dan saya berikan emas 1 karung untuk nenek itu. Pertama, kapan kejadian itu? Kalau kejadiannya itu 2 bulan dari sekarang, saya akan bangunkan 10 rumah untuk nenek. Dan saya akan berikan emas 10 karung untuk nenek. Faktanya, kejadian itu jauh sebelum Madas Sedara terbentuk. Jelas? Jelas kan? Bukan kemarin. Artinya, hal ini ada apa? Berita dulu dikeluarkan sekarang. Jawabannya nanti. Yang kedua, atribut apa yang Anda lihat di tengah-tengah pembongkaran itu? Apakah ada atribut Madas? Tolong jelaskan ke kami. Yang ketiga, pernahkah seorang jurnalis menanyakan kepada RT pemberitahuan apa, dari siapa pembongkaran ini? Kalau itu bisa dijawab, saya tunggu klarifikasi dari Anda semua. Demikian, terima kasih. Tidak ada niat hati kami untuk membuat Reksepo saja merasa tersisih dan merasa minder di tengah-tengah masyarakat atas hujatan-hujatan, banyaknya hujat-hujatan yang diberikan kepada netizen, kepada orang-orang Madura. Dan sekali lagi saya berterima kasih kepada Cak Soleh Abdijaya yang sudah memberikan kritikan yang pedas terhadap kami, terhadap opini-opini yang berkembang ataupun stigma-stigma yang kami keluarkan. Tak lebih dan tak bukan, itu hanya bentuk meluapkan emosi kami terhadap tuduhan-tuduhan yang terus terang menyerang, yang terus-terusan menyerang kami dan seluruh warga Madura. Sekali lagi, saya atas nama pribadi dan atas nama pembina Madas mengucapkan mohon maaf, beribu maaf kepada seluruh masyarakat Madura,
Mudah-mudahan kedepannya dengan adanya kejadian ini kita bisa lebih berhati-hati dan berbenah. Yang kami sesalkan adalah ini merupakan suatu penggiringan opini di mana kami tidak berbuat tapi kami dituduh berbuat. Namun konotasi yang dibangun di tengah-tengah masyarakat Surabaya dan masyarakat Indonesia pada umumnya bahwa Madura merupakan Madas. Tahu tadi saya tanya Pak, waktu ketemu dengan Pak Armuji, saya ngomong, Pak Armuji mohon maaf, saya tidak membawa organisasi apapun, termasuk Madas. Karena Pak Yasin ini murni teman saya. Kalau dia anggota di mana-mana itu bukan urusan saya, Pak. Gitu. Karena Pak Yasin ini murni teman saya yang saya minta tolong. Anggotanya bukan anggota Madas. Nggak ada orang Madas sama sekali. Terima kasih Pak Ketum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya kepada halayak ramai, kepada sesepuh-sesepuh Madura, kepada pengurus organisasi Madas, kepada anggota Madas, kami mohon maaf. Terutama kepada orang-orang tua yang dalam video itu yang membuat konotasinya atau nampak saya begitu jahatnya. Saya tidak akan mencari pembenar di sini. Saya akan siap mengambil langkah-langkah pertanggungjawaban nanti saat ada proses-proses ke depannya. Dan untuk lebih fokus pada pertanggungjawaban saya terkait masalah ini, saya Pak Ketum ingin fokus dan saya menyerahkan surat permohonan cuti sementara terkait kapasitas saya di organisasi Madas. Kejadian itu terjadi jauh sebelum Madas Sedarah terbentuk. Dan sedikit saja bahwa kapasitas saya di situ adalah atas nama pribadi dan saya dengan tim lawyer saya selaku bahasanya mediasi atau komunikasi ke pihak membantu Pak Samuel selaku teman saya. Hanya di situ batasan untuk membongkar dan lain-lain di luar saya Pak. Tidak tahu siapa yang bongkar. Itu yang hanya saya klarifikasi sedikit. Tidak seperti yang seakan-akan di narasi-narasi TikTok itu yang bongkar itu Madas dan ada saya. Sebenarnya saya tidak dalam ranah itu dan orang-orang tidak ikut dan orang-orang yang dipakai untuk membongkar itu adalah saya tidak tahu orang-orangnya Pak Samuel sendiri berkomunikasi sendiri bukan saya. Baik. Ini Pak Ketum surat surat permohonan cutinya, izin mohon doanya saya tidak akan kemana-mana, saya siap mempertanggungjawabkan dan beriktikat baik akan menyelesaikan ini sesuai proses-proses yang atau langkah-langkah yang ada kemudian selama ini, sampai ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Kembali lagi, saya kepada halayak rami, saya mohon maaf dan semoga saya apa yang diframingkan di media itu semoga saya tidak terbukti nanti. Terima kasih. Kita yang datang ke Mabes Polri ini ditanggapi oleh bapak-bapak penegak hukum kita. Kami ini bukan preman, tetapi kami ini orang yang berkumpul di sebuah ormas yang disebut dengan Madas ini, yang ingin berbuat sesuatu yang lebih baik dan melakukan sesuatu yang terbaik untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Maka stigma bahwa Madas itu preman itu tidak benar. Sehingga kita kawal sebelum penahanannya.